Hari ini kita kedatangan seorang legenda nih, Ratu Dangdut Indonesia nih, Elvy Sukaesih. Terima kasih udah datang, Umi. Alhamdulillah, dengan Makasih. izin Allah kita bisa sampai di studio kamu. Aku kan kemarin ini ya tahu bahwa Umi mau datang kan. So, aku nyari-nyari berita lah, nyari cerita-cerita gitu. Karena kan dulu mamaku suka dengerin kan, pas zaman-zaman sama Haji Roma tuh dulu Oh tuh. ya. Nah, tibalah terus kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang kan, aku biasanya tuh nyari ada cerita kesamaannya apa gitu kan. Ternyata aku nemu, Umi. Kita sama-sama HNP ternyata. Oh gitu. Syaraf kejepit. Oh, HNP. Iya, syaraf kejepit. Aku di L5S1 jadi udah. Aku 451. Hah? 451. Ada Pertama 3 titik. 41. Nggak tahu begitu periksa lagi di ini. Dokter siapa tuh waktu itu dibilang ini 451 katanya gitu. Ada 3 titik. 3. Itu gejalanya gimana tuh dulu? Nggak ngerti. Oh, Aku nggak pernah tahu waktu itu. Nah karena berat juga waktu itu kan di 70 kilo sempet. Nah kita jalan tertitah-titah deh tuh. oh, Terus baru ngerti, terus periksa deh. Tahu-tahu di 2016. Heeh. 2016 aku 2016. periksa terus di MRI. MRI ya? Ternyata ada saraf kejepit. Berjendolan gitu kan? Kayaknya masuk gitu ya. Iya, kayak gitulah. Kejepit gitu ya. Terus ada terapi kah atau segala macam? Ya disuruhnya si terapi. Tapi kan ya Allah buang waktu juga ya. Udah terapi sendiri aja gini. Stretching sendiri ya? Sendiri aja. Dan aku fight aja. Pokoknya sampai sholat waktu yang 70 itu aku sholatnya kan duduk. Tapi kalau udah di tempat pengajian nggak tahu deh, aku kayaknya terkatrol banget. Gue nggak mau duduk. Gue harus berdiri gitu. Terus aku denger lagi iparku ngomong gini, heran ya katanya sholat aja duduk tapi jalan-jalan bisa kesana kemari gitu. Padahal bukan ditujuin sama aku. Di situ aku terketuk terus, oh iya benar ya. Kenapa aku harus duduk jalan aja biarpun pelan-pelan bisa. Nah dari situ mulai aku sampai sekarang biar sakit aku angkat sedikit aku tekan lagi ke bawah. Jadi gitu. Tapi aku nggak mau duduk. Aku tetap berdiri. Dan karena itu makin lama makin jadi nggak berasa. Jangan dirasain deh. Diiniin aja, diasyikin aja gitu. Nah itu kan 2016 ya. Umi kan masih aktif nyanyi. Masih. Nah itu ada berpengaruh ketika lagi nyanyi di stage nggak? Nyanyi dangdut apa? Inilah seni. Ya, walaupun kita jalan setelah nyanyi atau mau ke tempat nyanyi tertitah-titah, tapi di stage itu sampai anak-anak bilang, Umi ini sakit apa enggak sih? Tapi kok aku bisa twing sampai ke bawah gitu loh. Oh iya. Kayaknya kakiku kuat gitu. Tapi setelah itu ya aku ngerasain lagi setelah selesai acara terus. Tapi pernah sih sempat waktu itu main di nyanyi di Jawa ya. Kalau nggak salah di apa ya? Di Jawa sebelum Bojonegoro itu. Terus aku nggak kuat, terus aku minta duduk. Jadi aku nyanyi sambil duduk. Tapi udah nyanyi 3 lagu. Kan aku kalau nyanyi kan bisa 4-5 lagu gitu kan. Nah, pas ketiga keempat aku minta duduk deh. Nah itu baru sekali-sekalinya berasa pas saat itu. Kalau dokter kan udah bilang pastinya Umi Elvy gak mau operasi. Oh enggak deh, ya Allah serem. Iya dikit-dikit disaranin operasi ya sekarang ya. Tapi terus dokter itu juga waktu di Pondok Indah rumah sakit, terus dia bilang pasti Umi Elvy gak mau nih dioperasi. Oh gak mau dok. Padahal dokter bilang katanya yang sistem sekarang ada yang artinya insya Allah. Tapi gak ada, aku gak mau gambling. Ya Allah aku nangis bebek bisa ya. Supaya gak dioperasi. Kalau dioperasi udah deh kita ini aja deh, fight aja terus minta sama Allah aja deh. Kayak gitu. Buktinya 9 tahun dari diagnosis HNP itu sampai sekarang masih bisa aktif. Masih bisa aktif. Nyanyi juga masih gak ada persoalan. Tambahan kalau badannya turun juga lebih enjoy lagi kita. Oh beratnya maksudnya? Berat badan turun lebih enjoy. Walaupun habis itu kalau jalan tetap ada mulai di pinggang sakit lagi nih, ke paha, ke betis. Tapi udah lawan-lawan aja deh. Aku tuh ngelihat, jadi kan aku suka stand up comedy ya. Aku kan pekerjaan yang paling aku senang tuh stand up comedy. Aku senang di atas panggung, berkomedi dan lain-lain. Sekarang aku mikir kan, apalagi ada HNP kayak gini kan. Sampai berapa lama ya bisa berkesenian di atas panggung. Betul. Nah cuma aku ngelihat Umi dengan segala kesibukan dari kita tahu udah dari zaman dulu, zaman aku masih kecil, udah di atas panggung sampai sekarang. Yang ngebuat masih punya semangat itu untuk kayak
hari ini gue nyanyi lagi nih gitu. Karena kan semua kan sama gitu. Betul. Kadang lagunya sama, kadang ininya sama. Itu apa yang ngebuat masih ada baranya itu semangatnya itu? Memang kita tetap cari. Emang gak enak banget, mau bobo gak enak, bangun tidur gak enak, dan kita gak boleh bangun langsung kan, disuruh miring, terus gak boleh tunduk gitu. Saya tukang ngelanggar tuh, nunduk-nunduk, ngambil aja. Paling nanti Umi gak boleh begitu, aduh udah terlanjur deh gitu. Cuman saya selalu bismillah, ya Rob mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu. Jadi yang penting ini aja ya, gak usah dirasa-rasain. Bener. Tapi ininya keinginan buat maju ke atas panggungnya didasarkan dari apa? Aku akan menghibur orang hari ini atau gimana? Kok bisa masih semangat sampai sekarang? Kadang aku aja ya, kadang kayak aku aja. Oh hari ini harus ngisi talk show nih. Oke. Oh semangat, harus nyemangatin diri gitu kan? Iya benar. Tapi kayaknya sih kalau nyanyi kan beda ya. Kalau nyanyi kan enjoy banget dengan lagu. Gitu. Jadi rasanya tuh beda gitu. Dan lucunya kalau aku pergi ke kondangan kan aku nggak dibayar, ya. Tapi kan ditodong nih disuruh nyanyi, ya kan? Udah pasti bilang gini, Umi nyumbang ya kan ini berkah dalam hati Allah berkah melulu dulu ya. Amal. Oke. Nah itu anak udah gini, Mi satu lagu aja itu bisa 3 lagu loh aku. Nggak terasa. Aku nggak tahu ya ngerasain bahwa aku bisa nyampein hajat orang yang pesta. Terus tapi jangan, kalau aku ngomong ini jangan tahu-tahu semua kadang nggak ada yang mau bayar sama kita, iya kan? Ada DM rame ini. Iya, dipikir udah deh pokoknya pahale katanya Betawi gitu. Itulah apalagi sound terutama, soundnya enak, terus kita ngomong asyik gitu kan? Jadi bersenandung enak, itu tuh aku suka lupa. Jadi Umi lagu ini lagi, aku bilang 2, 3, akhirnya 3 ada. Kita bilang ya Allah kayak nasi padangnya nambah melulu, kita bilang gitu. Nggak tahu, ada satu kepuasan, seneng. Aku tuh kalau udah di atas stage, kalau aku bisa nyenengin orang terus orang enjoy gitu, itu ada nilai yang beda di hatiku. Kayak seneng gitu akunya. Berarti artinya lebih ke reaksi orang terhadap apa yang Umi lakukan, itu yang ngebuat happy kan? Ngelihat orang happy, kita jadi happy gitu. Happy, benar. I see. Kayak gitu. Cuman emang suka ada, kalau yang bertubi-tubi emang ada satu kejenuhan, tapi tetap kalau udah di panggung udah lupa sama gitu-gituannya. Bener, sampai sakit aja lupa kan. Iya. Ini kalau ngomongin karir, berarti kira-kira udah berapa tahun nih Umi nih berkarir gitu? Iya, aku sampai sekarang ya, kemarin kita kan bikin 60 tahun. Sekarang jadi yang ke 61 tahun. 61 tahun berkarir. Iya, di tahun 2025 ini. Wah, gila. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dengan izin Allah ya Rabb. Nggak kehitung panggungnya itu ya, itu udah puluhan nggak ribu hitung kali panggungnya, nggak kehitung lagunya, nggak kehitung juga rekamannya. Karena aku mulai rekaman kan dari 64 tahun 1964. Terus sempat merit 65 vakum, nggak boleh nyanyi nih, sama bapaknya anak-anak, abahnya anak-anak. Maksudnya ini, akhirnya jadi aku paling, dia kan pemain biola juga, terus ada mandolin juga, kadang-kadang genang di gambus. Kita nonton dari bawah. Terus aku bilang gini, bukan sombong, kita liatin tuh penyanyinya, ya Allah kayaknya hati kita terhentak-hentak. Ya Allah masih bagusan gue nyanyi. Aku rasanya sampai pengen ada di situ, gitu loh. Lama-lama sang suami tuh sadar, karena dia kan seniman dan penyanyi juga. Nah, akhirnya dia bilang, oh ini kalau disuruh berhenti, dia bilang, ente kalau anda suruh berhenti, dia bilang ente bisa sakit paru-paru, muntah darah. Dia bilang gitu. Jadi dia tahu bagaimana menggebunya aku. Jadi aku akhirnya diizinin lagi. Sebagai seorang penyanyi nggak nyanyi selama berapa lama? Setahun 2 tahun kali ya? Iya, aku sempat pernah waktu itu nggak tahu tuh 2 tahun nggak rekaman nggak apa. Itu menyiksa banget. Tapi nyanyi di luar masih. Terus ada wartawan datang, aku masih Cile masih ini juga gitu. Sampai dibilang gila banget. Padahal udah 2 tahun gak muncul, tapi kok masih ready aja, masih berpancar-pancar. Aku bilang aku sebelum jadi penyanyi memang beginilah orangnya. Gak bisa kayak ayu-ayu gitu yang mau ke pasar gitu, gak bisa. Aku tetap yang jualan cabai gak bisa. Jadi aku tetap biar gimana nih, sorry. Keringet-keringetan gak bisa. Pokoknya tetap aku mesti rapi. Biar aku mau gitu. Iya mesti on. Gitu. Kadang-kadang suami tanya, ya angklung mau kemana sih? Anak-anak sekarang juga nanya, Umi mau kemana? Gak kemana-mana. Kadang-kadang jam 12 malam papa aku gak tidur, aku suka pasang alis gitu. Kayaknya aku demen ngelukis-ngelukis gitu loh. Ntar alisnya aku pasang gitu loh.
Berarti make up buat perform dulu di sendiri aja. Sampai sekarang pun? Sekarang aku udah dasar terus dibantu. Tapi kan paham, ngerti. Paham, justru dia belajar dulu sama aku. Nih alis aku harus begini, ya kan? Nih gue nggak begini. Alis aku pokoknya terkenalnya dulu bintang film yang dulu kita masih kecil, Elizabeth Taylor. Oh tahu Elizabeth Taylor. Itu kan dia bulat nih di depannya. Aku begitu tuh. Oh gitu. Biar mau model gimana aja kita nggak mau. Dia lagi ngetren. Oh yang begini. Gue bilang kayak pemain silat enggak ah? Kayak pemain. Kalau yang pakai tinggi gitu, aku pokoknya biar lagi tren apa aja. Pokoknya aku ciri khas aku ya itu. Aku nggak mau merubah yang memang aku ngerasa itu tidak pantas untuk aku. Oke. Jadi aku nggak terpengaruh, alhamdulillah. Apakah ada perubahan gaya make up dari katakanlah 10 tahun lalu sampai sekarang? Ya dulu kita nggak pakai bulu mata. Beda di bulu mata. Sekarang kita pakai bulu mata, kan gitu. Terus ada lagi pakai soft lens lah. Ya ilah, konyol. Sekarang nih kalau kita nggak pakai soft lens, kayaknya kita nggak pede. Mata kita kayaknya kurang berbinar-binar gitu. Berarti Umi ngelihat perkembangan make up itu sekarang juga jadi happy ya, kayak banyak juga nih yang bisa gua kombinasiin gitu, nggak juga? Iya. Oh iya. Emang aku suka gitu. Jadi ntar kalau lagi kadang-kadang eksperimen aja mau ini, terus aku lihat aku pakai soft lens coklat, aku mesti pakai ini gitu. Tapi terus orang bilang gila lo matanya keren, bagusan makeup sendiri katanya gitu. Kamu tuh bagus kata. Jadi kata bilang ini kan yang gak kuat matanya nih katanya. Mata apa, hantu pesetan? Tapi hebat ya, masih mau ngulik gitu. Bener. Masih mau ngulik. Umi tuh masih pengen gitu kayak. Makanya ini ada teman-teman juga yang lebih muda dari aku suka bilang gila emang Umi Elvi ini kayaknya masih teliti, masih mau makeup. Kita nih pasang soft lens ada katanya kita udah nggak ini. Terus makeup neken mata emang kontrak ya. Dia bilang neken mata katanya. Kan masih ini aja dia bilang. Nggak tahu karena aku ngerasa bahwa makeup itu seni gitu loh. Iya. Jadi aku suka banget. Emang aku suka ngegambar. Jadi makanya mungkin nggak ada kejenuhan. Iya. Gitu. Dan aku selalu perfect. Jadi kalau saya barangkali makeup saya lama, tapi orang tidak lihat celah saya gimana. Kalau ini sekarang kita terburu-buru, ya kan? Tapi kalau yang namanya mau di stage sampai eyeliner aku rata, ya. Terus ini nggak mau aku ada cacat, jadi betul-betul nggak mau kelihatan kayak bulu mata sampai kayak anak-anakan gitu kan. Ada tuh boneka kan matanya boneka maksudnya. Boneka ya. Matanya kan sampai bulu matanya sampai hitam gitu. Aku nggak suka. Aku senangnya natural. Oke. Yang orang deketin aku kayaknya kayak bulu mata dia ya gitu. I see. Tapi sekarang kita ikut-ikutan juga kadang-kadang jadi ditebelin, didouble. Bilang ketebelan. Sebab menurut aku orang pakai bulu mata terlalu tebal jadi kesannya umur kita lebih tua. Oh gitu. Karena apa? Jadi penuh di mata, jadi fokus di mata. Iya, jadi kayaknya kalau aku bilang, tapi pendapat yang lain sih nggak tahu. Selera masing-masing kayak gitu. Berarti padahal kan kalau orang nonton Umi, mereka kan lumayan jauh kan ada di situ. Tapi nah itulah alasannya. Betul. Kenapa kita harus lebih tebal, lebih tajam di mata? Karena orang yang lihat jauh itu nanti nggak kelihatan kita kayak nggak makeup. I see. Nanti kalau kita terlalu soft, orang bilang katanya kayak orang habis keguguran nih pucat katanya gitu. Lagi nonton keguguran nih kayaknya. Kalau nggak gitu nggak rame kan? Asyik. Oke. Terus Umi juga karirnya udah sampai ke internasional juga. Ini sempat ke Jepang waktu itu ya. Ke Jepang, terus kita pernah ke LA. Kalau Brunei, Asia segala macam sih, alhamdulillah ya. Itu udah semua. Ingat nggak pertama kali show di luar negeri itu ke negara apa dan gimana perasaannya waktu itu? Pertama sih di luar negeri ya itu di Brunei. Di KL. Oh Malaysia. Oke. Kuala Lumpur. Singapura pertama. Oh justru Singapura pertama. Kita ikut Muhibah Kesenian Betawi. I see. Dan sama Om Benyamin S. Iya. Bawa kebudayaan. Nah kita ke situ tuh. Nah habis itu terus saya show juga di Singapura untuk ini konser apa-apa gitu. Nah baru terus ke KL. Baru terus ke Brunei. Oke. Nah gitu. Waktu ke Jepang waktu itu collab karena kan mau ada di Synchronize Fest kan mau collab lagi sama Tokyo Ska Paradise Orchestra nih.
pas ke Jepang itu pernah berarti kan sama mereka, ini kedua kalau nggak salah ya kolaborasinya ya. Pertama jadi dia pas malam tahun baru dia wawancara dari NHK. TV terus sana. disiarin, terus kita masih nyanyi Pesta Panen Ciptaan Aku di bar di kota tuh. Nah terus disiarin di sana NHK. Dari situlah mulai terus tahu-tahu aku sampai bisa rekaman sama mereka. Itu berarti yang approach dari Tokyo Sky-nya atau NHK menyediakan eventnya pada saat pertama kali ke sana? Kita kenalan sama Mr. Kubota. Oke, langsung berarti ya. Terus yang istrinya waktu itu juga ada Sandy penyanyi, dan dia bawa lagu-lagu aku seperti Loh Begitu Saja Kok Marah. Itu terus sama Karena Lirikan. Nah itu yang mendirect itu suamiku almarhum, abahnya Syaham, abahnya anak-anak semua. Ntar Syaham aja disebut, ntar pada cemburuan semuanya. Nah yang menarik ini kan Tokyo Ska Paradise berarti genrenya ska kan? Kita gimana? Kebetulan pertama kita di show-nya Mandi Madu. Show Mandi Madu. Habis itu terus itu gula-gula belum masuk ya? Oh bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Jadi waktu Mandi Madu semua begitu selesai langsung pada begitu semuanya. Oh iya. Pada gitu kayak gitu-gitu. Pernah juga di mana Bangladesh. Aku juga bawa itu Mandi Madu. Terus bawa kakaknya Shehan bawa lagu bule juga, dia satu lagu. Udah jadinya suruh cari dana untuk rumah sakit di Bangladesh. Oh iya. Wah, berarti ikut waktu itu? Enggak. Kakaknya Ali Zainal Abidin. Yang seru adalah gimana pendekatan Umi ketika ada, kan ini kan band dengan genre yang lainnya bukan dangdut gitu kan, maksudnya kan? Itu yang bikin not baluknya itu suami. Yang bikin, dia langsung di sana dia tulis lagu apa. Terus mereka udah langsung bisa ngerti gitu. Jagoan juga suamiku tuh. Luar biasa, padahal dia nggak sekolah di ini, tapi dia otodidak. Tapi terus dia belajar. Jadi kalau malam tuh sampai boboknya aja tuh sampai ngetuk, tuk, kayak ngetel gitu. Oh iya. Jadi kayak ketukan itu sampai di tangannya tuh dia boboknya kayak gitu. Alhamdulillah begitu dia belajar di apa sih dulu ya, buku San Munankir apa sih ciptaan itu pengarangnya aku sih memang buku musik lah ya. Iya musik. Nah itu alhamdulillah sampai di RRI juga waktu lagu Terajana India. Bukan Terajana dangdut. Bukan Terajana dangdut. Bukan. Terajana India. Oh itu beda lagi. Beda lagi. Itu suamiku tulis terus langsung orang RRI pakai biola langsung bisa mainin itu. Di saat itu juga. Di saat itu juga. Di Jepang juga di saat itu juga. Jadi sebelum kita mau latihan, mereka suamiku udah tulis semuanya. Kayak bisik-bisik tetangga, Mandi Madu apa gitu. Alhamdulillah mereka bisa main. Jadi aku bilang, oh pinter nih bojoku. Nah, Habibku. Ini berpuluh-puluh tahun kemudian ketemu lagi sama mereka Tokyo Ska Paradise Orchestra ini di Synchronize Fest 2025. Itu udah ada pembicaraan kah? Udah ada latihan? Udah ada ngobrol belum ya? Berarti nanti akan kolaborasi di Synchronize Fest. Apa perasaannya Umi setelah berapa nih? 30 tahun, hampir 30 tahun gak ketemu. Tiba-tiba kolaborasi lagi yang kedua. Dan dulu kita mainnya di negaranya dia. Sekarang kita jamu dia di sini kan? Iya, kepengen juga diundang lagi ke sana. Mudah-mudahan mahkota bisa diundang lagi ke sana. Jangan sampai 30 tahun lagi dong. Jangan dong, dalam waktu sebentar. Iya, bener. Kepengen sih 2026 gitu ya. Udah ada tahunnya. Setahun aja gitu. Udah ditembak tahunnya. Gitu. Udah sempat ngobrol lagi gak? Aku sih penasaran. Belum ya? Kita baru meeting Zoom yang sederhana sekali. Dia ada di Zoom itu? Iya. Mereka tapi dari Jepang. Dari Jepang. Mereka. Terus pemusiknya ada cuma satu orang ya ngobrol. Dia juga pemusiknya udah ada yang meninggal kayaknya ya. Jadi ini anak muda semua. Anak muda. Jadi yang lama itu 1 apa 2 orang? 3 orang. Oh ada yang dulu tahun 96 yang main sama Umi tapi ada kan? Ada. Jadi mereka tuh kayak band gitu ya, kolektif gitu ya. Mahkota juga, kita juga udah ada yang meninggal. Seperti sulingnya. 3 orang juga mahkota. Ya karena 30 tahun kan kita gak pernah tahu kan. Masya Allah umur ya. Gimana sih Umi jaga
jaga kesehatannya supaya tetap bugar, tetap punya karir yang sangat panjang? Ada ritual khusus gak sih? Enggak, aku bergulir dengan sendirinya karena Allah semuanya. Oke. Aku gak pernah jadi orang berpikir saya harus begini, saya harus begini. Udah ikutin aja apa yang ada gitu. Oh iya, makan juga gak dijaga apa? Makan cuma ya kalau kita mau rekaman, mau ngisi suara ya dubbing, ya aku hindari yang namanya goreng-gorengan, pedes-pedesan. Jadi sementara mau dubbing tuh ngisi suara jangan makan goreng-gorengan karena suka nyangkut kan minyaknya. Iya. Tapi kalau yang biasa-biasa sih, ya kita nyambel lah. Saya nyambel ikan juga ya? Oh iya, saya abis nyanyi aja masih nyambel dengan baju show, dengan sepatu lengkap belum dibuka, udah langsung nyambel kayak gitu. Oke. Ininya olahraga pilates atau apa kayak gitu? Enggak juga. Sama sekali enggak ya? Enggak. Olahraga juga enggak. Benar-benar kayaknya rahasianya memang bahagia aja ya, ya nggak sih? Happy gitu ngejalanin tiap hari kan? Ya gini, kalau kita pekerjaan yang kita suka, ya, insya Allah kita enjoy. Seperti orang suka nyuci piring ya, dia biar piringnya segunung gini, dia tetap enjoy. Betul. Dan aku termasuk orang yang hobi cuci piring. Jadi nggak bisa lihat kalau di dapur ada nyuci piring gini nih. Biar hatta malam gue kerjain juga. Nah, sama kamar mandi, sama kamar mandi ya. Aku nggak mau nungguin pembantu kelamaan. Aku orangnya nggak bisa. Langsung beresin kan? Beresin aja deh. Terus sikat, nggak ada deh kayak gitu. Nah kebetulan tadi pada habis makan siang. Terus jadi mau disuruh cuci piring. Cantik, bayar berapa sih? Gara-gara kita bercanda. I know, canda-canda cantik. Oke. Aku pengen tahu ini perbedaan antara festival musik, karena kan mau main di Synchronize Fest nih 2025. Perbedaan main di festival, di panggung ketika Umi dulu main sampai sekarang, ada perbedaan di teknologi kah? Cara festival musik diadakan kah? Apa yang paling berasa itu apa? Kalau Umi ngerasain nih? Memang kalau konser dengan off air di luar beda. Cuman kalau di luar kan kita lebih gimana enjoy ya langsung gitu. Tapi kalau konser kan barangkali dengan penonton yang duduk, jadi kita juga harus tahu. Dan ini yang saya harapkan, kepengen saya konser yang orang-orang bisa duduk menikmati. I see. Nah, ini belum. Saya kepengen umpamanya saya masukin lagu India 1 yang keren atau lagu yang kualitinya keren, yang ini keren. Kalau di luar tuh kan merayat semua kan. Iya. Jadi beda banget gitu loh. Oke. Kalau dulu tuh katakanlah tahun berapa ya, kan udah 60 tahun nih berkarya nih. Katakanlah 20 tahun yang lalu itu udah ada belum sih? Aku sering lihat penyanyi pakai apa ear monitor itu. Jadi kan kalau nyanyi dengerin dari kuping itu udah ada belum sih Umi? Belum ya. Dan saya yang sekarang udah ada pun aku nggak dipakein gituan. Oh gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu, kelupaan melulu kali ya. Aku lihat penyanyi baru-baru kayak udah keren banget pakai gituan. Si Elvis Presley nggak pernah pakai gituan. Tahu nggak? Jadi saya denger langsung aja gitu. Tapi memang saya ngerasa saya perlu untuk itu karena sound dari TV ini beda-beda. Ada yang langsung kita dengar asyik, ada yang nggak begitu kedengeran. Ini yang bahaya. Jadi saya ini makanya pesan sama anak-anak sama asisten aku jangan jadi perpikunan juga deh ya, jadi lupa juga. Enggak. Jadi ada momen nih mau keluar, udah disiapin di monitor, tapi Umi keluar aja gitu. Dan kadang-kadang emang kadang-kadang juga nggak disiapin, kelupaan. Udah keburu pengen main. Iya kan, pengen langsung main. Iya, nggak tahu juga deh tuh ya. Tapi saya pelajari di TV ini, aku sampai nggak bisa denger, apalagi kalau udah yang musiknya udah rekaman duluan ya kan, terus kita minus one, nah itu yang bahaya. Jadi kita harus pakai itu. Di zaman dulu juga nggak ada Instagram, TikTok, terus katanya orang-orang di sini bilang kalau jadi penyanyi di Indonesia harus rajin TikTok. Aku minum ya. Ya boleh. Silakan. Harus rajin TikTok, Instagram gitu. Umi ada juga nggak gitu? Punya IG nggak, foto nggak, atau apa? Dulu sih emang, aduh ya. Tapi sekarang sih udah mulai ini. Udah mulai ketularan. Oh iya. Ada TikTok kita. Oh ada. Apa ininya isinya? Kalau aku ada Emmy juga, Emmy TV kita juga ada untuk lagu-lagu. Pas aku udah bikin klip, nah kita memunculkan lagu-lagu aku yang lama-lama
melalui Emi. Oke, Emi TV. Emi TV, Emi Family, Elvis Casey. Pokoknya ada ininya lah ya, ada channelnya. Kayak gitu. Kalau ada channelnya. Instagramnya berarti rajin. TikToknya tuh rajin nyanyi kah atau fun aja? Gitu. Kadang-kadang kita lagi gimana, Toto diambil. Wah, Toto yang nonton banyak banget. Oh iya. Kirim bunga, kita lagi kirim bunga. Kirim bunga terus kayak gitu. Saya suka kadang-kadang di jalanan, Mimi, ini. Kita ini bawaannya kayak anak zugur, anak kecil. Selamanya disuruh-suruh. Ayo Mi, gini. Kita nurut aja gitu. Ini pasti untuk Synchronize Fest ini pasti udah ada yang kayak Umi promo ini nanti kayak gini gitu. Udah mulai gitu belum? Belum sih. Oh belum. Nanti kan cuma bikin konten katanya ini. Sih aku dengar tiket kemarin sempat di ini udah jalan bagus, alhamdulillah. Oh gitu. Oke. Tapi update TikTok belum ya? Belum buat ini ya. Cuman aku paling share-sharein deh. Hey, ntar tanggal segini aku ini loh. Gini. Oh iya. Tapi berdiri nontonnya. Gak apa-apa. Kita pokoknya hadir gitu. Oh gitu, ngobrol. Ngobrol. Jadi setiap dimana aja aku kasih tahu lah ya. Seru banget. Seru, biarin mereka pada datang. Iya, ada yang kalau umpamanya bangsa sepuh-sepuh gak kuat, bawa kursi aja, kursi lipat yang kalau kita ibadah haji. Nah duduk deh di situ. Boleh tuh buat yang sepuh-sepuh mau nonton Umi nanti bawa kursi lipat. Gak apa-apa ya berarti Umi? Gak apa-apa. Anak-anak mudanya bagus-bagus. Dia tahu kalau ada orang tua lagi duduk, dia gak deket-deket kita yang nonton. Jadi anak muda aja enjoy banget deh. Itu bagus-bagus kayak gitu ya. Iya, kayak kemarin tuh bule tahu nggak, datang bule sampai kayak orang nyonggo di kaki aku. Nah 3 orang sampai bilang, dia bilang saya baru lihat langsung orangnya gini-gini, the best banget kamu punya suara, bla bla. Tuh kan sombong kan kalau kita ngomong begitu ya. Kita suka takut aja bawaan. Enggak, tapi itu fakta. Iya. Benar ada bule datang, betul kan? Iya benar. Iya benar, nggak nyombong lah, itu cuma kan memang aku fakta. kadang-kadang suka, ya Allah ntar gue sombong apa nggak sih gitu. Padahal kan sombong juga udah waktunya 61 tahun kan masih pantas ya. Kecuali yang baru muncul kemarin, ngagul ya kan. Kesombongan itu tidak boleh. Kalau orang sudah seiring dengan kesombongan, karena kesombongan adalah pakaian Allah. Okay. Jadi kalau mulai sombong, dia akan twing. Malah makin turun. Makanya jangan. Cantik ada yang lebih cantik. Iya. Ya kan? Suara bagus ada yang lebih bagus. Iya. Kaya ada yang lebih kaya. Betul. Jangan asal miskin ya, makan tambah miskin. Oke. Aduh. Berarti rahasia karir sepanjang ini pun juga Umi selalu ngelihat TV itu tuh sebagai nggak boleh sombong kan, karena ada aja artis yang ngerasa kayak aku artis nih gitu. Jangan sampai kayak gitu lah ya. Aduh jangan dong. Aku juga ngerasain kadang-kadang aku juga dicuekin sama mereka. Sama artis-artis. Kalau kita bawaannya udah asal lu kenal udah woi udah begitu aja. Iya. Tapi ada aja lah yang melengos gitu. Gak apa-apa lah, belagak. Padahal ekor matanya aku tahu dia udah lihat aku, tapi belagak. Tuh gitu. Gak apa-apa deh, haknya ya. Mau dia. Aku malah yang aku suka pikirin kalau aku pergi tuh kemana terus ada orang yang suka minta tuh, foto atau minta uang atau minta gitu. Itu ada satu udah kepikiran sampai sekarang belum ketemu. Aku kalau inget suka nangis. Karena waktu itu ada satu hal yang aku mesti buru-buru jalan, terus dia nyamperin, terus aku kelihatin mukanya kecewa. Waktu aku ke Bandung aku cariin, katanya udah nggak ada, udah dibersihin semua orang-orang. Alay ya. Cewek-cewek itu yang suka gitu, nggak ada lagi, udah sepi gitu kan. Cuman itu tetap jadi pikiran. Jadi aku kalau sama orang udah orang udah pada datang, kesian kalau ditolak dari jauh-jauh, biarin deh. Emang udah resiko. Okay. Yang namanya kita ini kan orang mau foto kita. Bener. Udah deh, biarin deh ya Allah. Apalagi yang udah saya dari sini bilangnya ini. Terus kadang-kadang yang hamil tolong diusap-usap perutnya biar kayak MLV gini. Terus ada yang kayak di Kalimantan minta bedak. Ya bedak aku, karena dia kepengen pakai bedak, dia rindu, dia nggak bisa datang tapi minta bedaknya aja. Dikirim atau? Aku kasih sama orang yang datang tuk.
kasih deh aku iniin. Wow. Gitu. Macam-macam deh ceritanya, Masya Allah. Makanya kepengen bikin buku si Eke. Oh, buku isinya pengalaman sepanjang sepanjang karir. Gila, karir. Karena kan dari 3 SD nyanyi kan Umi? Iya, tapi itu sih belum rekaman. Ya tapi rekaman aku, cuman aku udah mulai nyanyi diajak Abah, yaitu di pesta perkawinan. Gitu. Cuman Abah begitu aku mau ini, Bah ikut dong Bah, tapi mesti nyanyi. Ya malu, ngapain malu? Kalau mau nyanyi boleh ikut, tapi kalau tidak mau nyanyi nggak usah ikut. Dia kebetulan pemain bass betot dan juga pemain gitar Spanish ya. Oh, gitar klasik pakai elektrik. Yang bulat itu Itu. Aku masih ingat aku nyanyi di Menteng Sukabumi. Menteng Sukabumi, oke. Pasar rumput tuh. Oke. Aku diajak abahku di situ, terus aku bilang, dia udah kasih kode sama aku. Abah aku suka nyentil aku. Aduh, sampai sakit banget kalau disentil beneran. Disentil gitu kan. Padahal anak kesayangan. Nggak boleh aku main panas-panasan. Jadi kalau abah kita udah pulang dari kantor, ada dia udah serem deh, pokoknya belaga tidur aja deh pokoknya gitu. Karena dia nggak boleh aku main panas-panasan, nggak boleh. Takut apa? Takut hitam atau sakit? Nggak tahu, pokoknya nggak boleh main di luar. Jadi aku nggak pernah main-main. Pokoknya disayang, tapi disentil juga supaya nurut, main. Disentil. Supaya nyanyi. Itu. Nyanyi gitu. Karena kita kalau sore-sore ya suka dia main gitar, aku nyanyi. Lagunya sih seperti lenggang kangkung gitu. Terus lagu sekolahan, lagu sekolah yang lagu-lagu sekolah lah. Lagu anak-anak maksudnya ya? Lagu anak-anak betul. Kan 3 SD kan? Ya, lihat kebunku penuh dengan bunga, itu kan? Atau balonku ada 5, itu. Nah, Abah minta Umi nyanyi karena memang di rumah kelihatan senang nyanyi, atau kenapa kok bisa dia bilang, udah kamu nyanyi, apa pengen bagus di sana kah atau gimana? Enggak, memang nggak ada tujuan kayak gitu. Cuma kelihatannya abahku kan sakit-sakitan. Jadi dia bilang kalau kau bisa nyanyi, abah nggak ada umur, kau bisa bantu ibu. Itu mungkin tujuannya itu. Dan aku tidak ada kepengen menjadi penyanyi top atau apa, nggak ada. Hanya ilah yang ada di benakku, aku harus nyanyi dapat uang, aku harus kasih ibu aku. Jadi nggak pernah seperak kita ambil, nggak pernah. Hadiah jajanku. Ini sebetulnya buat buku nih ya, kita udah cerita lagi di sini. Teaser. Kalau ada nanti kan orang, ini yang diceritain. Jadi hadiahnya cuma soto mie semangkok. Itu abang namanya Abang Rojali. Abang sotonya? Abang Rojali. Terus sotonya semangkok, isinya tuh tahu separuh sama iso, tau nggak iso? Usus sapi digoreng itu tuk sama es teler segelas. Udah, hadiahku nyanyi itu aja. Itu. Kalau yang lain nggak pernah minta. Itu dari orang tua berarti? Atau dari yang artinya ini dikasih jajan. Dan kita kan kasih duit sama dia. Terus aku buat jajan untuk soto mie semangkok sama es teler, sudah. Gitu, udah itu aja. Kalau bilang, "Mak, beli ini." "Alah, buat apaan gini-gini gitu." Tapi masih ingat nggak pertama kali dapat duit sendiri dari nyanyi? Aku waktu itu ingat duitnya tuh dibayar sama abah tuh 20.000. 20.000 rupiah. Mungkin sekarang berapa ya? 20.000 rupiah sekarang mungkin 100 sedikit kali ya. 70 ya. Iya, kayak gitu deh, kesian ya. Iya. Tapi lumayan sih. Ya lumayan lah. Nggak tahu lagi deh. Mulai merasa bahwa aku bisa nih hidup dari nyanyi. Itu poinnya di mana? Titiknya di mana? Umi ngerasa kayak bisa nih aku hidup dari nyanyi nih. Nggak pernah ngerasa begitu-gitu. Nggak ada kesombongan dalam hati. Saya udah nyanyi, berarti aku mesti tekan orang tua. Aku nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Kalau anak sekarang kan pada sombong-sombong udah bisa nyari duit tuh sama emaknya sepele kan. Maaf, ada yang gitu, ada yang enggak. Tapi rata-rata terus kos sendiri lah, mau ini, aku enggak. Kebetulan memang meritnya 3 bulan saya sudah merit. Jadi saya tidak kenal dunia luar seperti apa. Bagus deh, jadi terpelihara sama Allah. Maksudnya 14, umur 14 maksudnya? 14 tahun kita udah merit. I see. Terus meninggal suami ya di 60 tahun dia umurnya, kurang 3 bulan. Berarti memang jalanin aja ya? Jalanin aja. Aku pikir kayak ada, udah aku pengen nyoba panggung ini, panggung berikutnya akan aku coba lebih besar. Tapi
Itu jalanin Bagaimana aja. aja yang booking kita? Wow. Kalau memang konser gede kita ikut ya kan. Wow, Terus kalau kita lihat waktu itu saya ingat banget saya harus show di Surabaya. Iya. Ya kan? Di situ ada yang namanya Tante Mama Elia. Elia waktu itu udah Elia M. Haris. Oke. Bukan Elia Kadam, Elia M. Haris. Oke. Top dong dia kan. Dari aku kecil naik di jengkokan juga dia udah top. Oke. Ya kan. Tapi alhamdulillah aku nggak pernah mensepelekan orang. Tetap saya cium tangan, menghargai yang namanya itu adalah ibu yang lebih tua. Tapi saya nggak ada hati kayak kecil. Saya cuma tahu gini, kamu top, kamu punya penggemar. Saya belum top tapi orang tahu Elvi Sukaisi dan saya juga punya penggemar. Jadi saya tidak ada ketakutan. Saya nyanyi, saya bawa aja yang saya nyanyiin. Ternyata applause buat aku juga banyak. Ya kan, wartawan banyak yang pada wawancara Datang, aku. Tapi nggak perlu sirik-sirikan. Jangan, nggak boleh itu, ya kan. Pokoknya kita ngehormatin sama orang yang udah lebih tua. Oke. Kalau rekaman zaman sekarang kan gampang ya, bisa diedit-edit. Jangan, aku nggak suka. Ya? Oke. Karena gini, kita setiap rekaman ada waktunya yang di situ keluar racunnya. Kita mau ulang lagi nggak bisa. Karena gitu. pitanya kan? Pakai Bukan pita karena gitu. pita. Apa tuh? Rasa waktu kita nyanyi nih, gitu. Jadi saya nggak mau kalau ada yang ada, udah deh di sampling aja. Diedit tadi nggak mau. Saya tetap bikin ini 1, 2 nanti kita pilih. Wah, gitu. jadi Nanti setelah rekaman kita dikasih, saya perhatiin lagi di mana kurangnya saya nyanyi, di mana yang di sini saya mesti racunin. Kenapa nggak ada? Nah, saya ngulang lagi. Saya bilang aku mau ngulang lagi. dari awal. Iya. Wow. Aku sampai sekarang masih begitu. Ya bener. Iya. Aku nggak mau tuh. Aku serius orangnya. Dalam hal rekaman juga. Gila, berarti itu harus perfect banget tuh dari the whole recording. Karena suamiku mengajarkan gitu, biar kita siaran di TV kan pakai organ, kan gini. Sampai waktu itu Mbak Dia Iskandar bilang, udah deh Z sama suamiku, gila lu lah, bini lu nyanyi itu pesta panen, dia bilang udah keren banget, masih lu bilang nggak keren, dia bilang gitu. Aku masih ulang gitu, walaupun hanya untuk acara TV yang TVRI waktu itu, tapi yang nggak terlalu gimana, tapi tetap aku harus bernyanyi dengan benar di notasi yang benar. Itu pendidikan suamiku. Gile. Dan itu kebawa sampai sekarang ya. Terbawa sampai sekarang. Kita akan lihat itu nanti di Synchronize Fest 2025. Mudah-mudahan kalau kondisi sehat, insya Allah ya jangan harus sampai sakit. Sehat, ya. Suara bisa prima. Emang harapan aku ya Rob, mudah-mudahan aku bisa tampil prima dan bisa menyenangkan, dan karena aku membawa nama kita, nama anak-anak, nama keluarga, mudah-mudahan aku tidak mengecewakan. Siap, amin. Kayaknya gitu, itu yang selalu aku doa. Ya, kolaborasi bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra atau TSPO ya. Pertanyaan terakhir nih. Katanya Umi suka meladeni orang, suka bantuin tetangga yang lagi kerepotan bikin kue. Lalu Bener itu. Jadi sering bantuin orang bikin kue. nggak selalu. Kalau sekarang sih udah repot dong. Oh, kebetulan kita udah lama nggak makan kue. Oh gitu. Maksudnya mau ditodong lagi bikin kue. Kalau dulu iya memang. Dulu ya? Sampai istri paman-paman tuh nggak mau dikasih apa-apaan, mintanya itu aja buder cake tuh. Itu. Jadi aku suka bikin buder tape, buder cake. Apa sih buder tape? Itu kue bolu. Kue bolu. Tapi bukan bolu-bolu yang begitu, yang dipotong-potong itu, tapi enak. Jadi aku kalau mama ada resep telurnya 8, aku bikin 10. Menteganya sekian pamanya 2, aku lebihin lagi. Jadi lembut, enak. Jadi bukan yang kikik yang suka buat dijualan. Abis itu kita keseretan. Kalau kita gleser gitu kan. Itu emang hobi Umi buat bikin cake? Saya emang hobi masak, hobi bikin kue kayak agar-agar. Jadi saya cuma lihat, oh ini agar-agar, ini. Oh berarti ini gue mesti bikin ini, terus atas lapisi ini. Terus aku praktekin. Dengan modifikasi sendiri kan? Padahal aku cuma ngelihat aja nih, kepala kita disiapin kue sama orang. Dia beli di toko, terus aku lihat, oh ini atasnya ini, bawahnya ini. Oh, terus aku praktekin. Bisa dong. Hebat banget, bisa lihat tahu bahannya gitu dari ngelihat. Iya kan agar.
Cuman terus kan agar, cuman di situ kan dia terus masukin ketan, ketan hitamnya, ada ketan hitamnya. Iya. Terus aku masukin di situ. Nah rasanya sama deh, malah lebih enak kita. Karena kita bukan buat jualan, jadi untuk dimakan yang dinikmatin. Oke, coba aku tanya anaknya, makanan paling enak Umi apa? Apa yang terbaik yang kamu suka sampai sekarang? Pastinya Sunda-Sundaan makanannya. Makanan Sunda. Sayur asem. Oh, duh. Kalau sambal the Bayang best lagi. deh. Sambalnya. Sambal Sampai di itu. Sukabumi kita diundang. Ya Allah, gue rindu sama sambal lu, El, katanya gitu. Oh iya. Kesini lagi dong bikin sambal ya. Ilah jauh ama apa kita kirim, kita bikinin. Kita bilang gitu. Nah itu rahasianya apa? Apa rahasia sambal Umi sampai orang kebayang-bayang? Sebenarnya sih biasa-biasa aja. Cuma memang ada trik-trik yang apa dulu yang mesti diiniin ya kan. Terasi belakangan, jangan dicampurin. Oke. Cabai dulu sama garam, ulek bla 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 bla, baru masukin terasi, terus tomat, terus pakai limo. Oke. Ya kan. Tapi selain itu kata orang, tangannya ada sedep-sedepnya. Iya kan? Rahasianya di sini. Ya, rahasia di tangan. Kita bikin toge song sedep banget. Bikin kangkung kuing. Pokoknya bikin kangkung nggak boleh keempukan. Toge juga begitu masuk twing langsung angkat. Pakai kucai, enak bener tuh. Ya nggak? Jadi lapar kita ya. Banyak. Sambalnya ada sambal gandaria, sambal mangga, udah macam-macam, sambal tomat, ada macam-macam. Wah. Kayak gitu. Wah ya itu inilah ya di sela-selanya. Makanya kita kepengen ya. bikin rumah makan nih. Oh gitu. Kalau Dawia di Widya Center Gor di Sawangan, dia udah bikin warung Wadau, warung Dawia, kopi buat orang yang main tenis kah, atau yang ini apa? Senam yang apa sih sekarang tuh yang pakai jot-jotan gitu tuh ya? Zumba. Bukan Zumba, ada yang pakai Senam buletan yang jot-jotan. kita mumbul-mumbul apa sih? Senam menjot. Iya itulah. dia pakai bahasa senam jot aja. Ya oke. Ya gampang aja udah. Iya, apalagi kita ya. Ya nggak ngerti, kita juga ngerti, aku juga ngerti. Kamu gak ngerti juga? Nggak tahu. Oh jadi kita sama sih? Ya, nggak tahu. Kayak orang dulu yuk. Padahal anak sekarang kan? Nggak, jarang keluar rumah aja. Ya ada cantiknya. Senang. Cantiknya. Bukan maksudnya asyik banget. Oh, iya, Orang tua iya. jadi aman ya, nggak Siap. kepikiran. Siap, Di luar Umi. kan dunianya udah masya Allah. Betul, Kalau kurang-kurang Umi. iman, waduh, kita jadi ikutan. Nggak, aku penasaran ini rumah makannya mau apa menunya nanti. Umi Udah, beneran mau pokoknya bikin? Tolong didoain, Ya, aku mudah-mudahan doain, kita doain semua. diijabah sama Allah. Oke, karena baru tadi ngomong soal makanannya Umi gini-gini, aku udah kebayang enak sih. Maksudnya entah kenapa ya, udah kebayang aja gitu. Udah kayaknya Gitu enak ya. nih. Ha. Itu orang TV pernah diundang, aku bikinin sayur asem. Sekarang minta lagi diundang lagi. Oke. Minta lagi waktu itu. Demi Mie sayur kapan asem dong? ya? Mie kapan dong? Nah, terus yang lucu lagi temen nih, ada temen kita dulu juga asisten aku, tapi sekarang udah diganti sama Dede Rohati. Nah, anaknya Dede Rohati. itu Halo, dia. Dede Rohati. Dia tuh namanya Ibu Kiptiah. Dia mau tahu menu sayur asem aku kayak gimana, sama bikin teh. Oke. Apa bikin tehnya? Anaknya bilang, Bu, bikin sayur asem kayak Umi Elvi dong di rumah. Karena kalau makan di rumah aku kan nggak setiap saat dong. Iya. Jadi suruh ibunya bikin. Begitu dia bikinnya, ibu, Bu kok nggak sama Umi Elvi sayur asemnya? Loh, katanya padahal ini Pangan sama bumbu-bumbunya, katanya. Tapi mungkin ada yang itu. Terus tehnya, nggak sama tehnya sama Umi Elvi. Gitu. Iya, tangannya beda. Tapi Pasti memang sih. ada ini kan tehnya, teh mana, terus aku masukin lagi ada kapolnya juga, terus pakai pandan. Kayaknya harus bikin sih. Emang ya Udah doain 61 tahun berkarir Umi, harus ada itu restoran emang. enak itu. Iya benar. Kita biarpun jalannya sempit, kalau makanannya enak kan dicari orang ya. Bener. Itu jangan khawatir. Apakah di Synchronize Fest nanti bagi-bagi sayur asem? Enggak lah ya. Bener. Bener lagi. Bukan bener, Kan ada bener booth. emang mesti ya. Kan di Synchronize suka ada booth. Enggak, kalau nggak gini aja, nanti aku undang kamu deh makan sayur asem di rumah. Bener nih. Iya. Udah aku nih. Istri aku suka banget masakan Sunda. Iya. Dia emang dari Bandung kan. Oh gitu. Iya. Bener nggak nih Umi nih? Enggak. Kita kalau janji kan hutang. Oke, iya, Begitu siap. ada lihat waktu. Maaf, ya. Maaf. Kalau janji hutang Iya, nggak iya, boleh. oke, siap, Umi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada takdir, Iya. ada waktu, kita bikin sayur asem. Aman, ya. Umi. Oke. Dengan pepes ikan kembungnya. Aduh, kayak udah cukup deh diceritain deh. Jadi lapar beneran. Kalau suka pete bakar, kita pete Pete bakar bakar. aku suka banget. Sama daun tespong.
Ya Daun kan, tespong. daun tespong itu untuk menghilangkan baunya si pete itu. Wah, oke. Buat kalau buat aku pribadi hari ini ketemu sama Umi itu kayak flashback zaman-zaman aku lihat di TV ya. Aku sama mamaku. Terima kasih. Rada konyol ya. Iya, aktif. Makasih Umi udah datang ke sini. Buat teman-teman yang nonton, kalau mau lihat Umi perform nanti ada di Synchronize Fest 2025 bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra. Gantian kolaborasi. Kalau hampir 30 tahun yang lalu Umi kesana ke Jepang, sekarang mereka main ke sini. Tiketnya bisa beli di mana ya itu? synchronizefestival.com bisa dibeli di situ. Minum lagi. Minum dulu boleh. Kayaknya kita ngomong-ngomong nih kayaknya aus jadinya. Iya. Jadi mulut kita kering. Betul Umi. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Makasih sekali lagi Umi udah mampir ke sini. Thank you, good luck buat semuanya.